Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Sebagai sosiolog, saya memiliki perhatian pada 3 hal, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Berbasis perhatian tersebut, maka pada kesempatan ini menarik buat kita atau tetap menarik buat kita semua untuk membahas masalah yang terkait dengan FPI, Front Pembela Islam. Pertama, mari kita lihat berita yang disajikan oleh merdeka.com pada hari Sabtu 9 Januari 2021 jam 13.10 waktu Indonesia Barat dengan judul berita FPI berganti nama lagi dari Front Persatuan Islam menjadi Front Persaudaraan Islam. Mari kita lihat beritanya, tapi sebelumnya mari kita lihat gambar ini. Ini gambar polisi turunkan atribut FPI di Petamburan. Sekarang mari kita lihat beritanya. Merdeka.com. Front Pembela Islam FPI yang telah dilarang kegiatannya oleh pemerintah kini berganti nama. Para mantan pengurus mengubah FPI menjadi Front Persaudaraan Islam. Sudah deklarasi tutur tim kuasa hukum Front Persaudaraan Islam Aziz Yanuar saat dikonfirmasi Sabtu 9 Januari 2021. Menurut Aziz, pihaknya sempat mendeklarasikan FPI sebagai Front Persatuan Islam pada 30 Desember 2020 lalu. Namun, nama tersebut sudah ada dari masa sebelum kemerdekaan. Sudah digunakan oleh orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara kami yang kontribusinya sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan NKRI, jelas dia. Atas dasar pertimbangan itu, maka FPI memilih berganti menjadi Front Persaudaraan Islam sebagai bentuk penghormatan bagi pihak-pihak yang telah menggunakan nama itu sebagai identitas organisasi. Kami, mewakili deklarator terdahulu, menyatakan mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, ujar Aziz. Lebih lanjut, Aziz mengatakan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui lisan atau tulisan dijamin dalam Konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 dalam pertimbangan angka 3, 19, angka 3.19.4 dan 3.19.5, masalah pendaftaran sebuah ormas adalah bersifat sukarela, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran ormas, dan ormas yang tidak mendaftarkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai ormas ilegal atau terlarang, Aziz menandaskan. Jadi ini berita dari merdeka.com ya, dengan judul FPI berganti nama lagi dari Front Persatuan Islam menjadi Front Persaudaraan Islam. Dan dari yang disampaikan kuasa hukum FPI dikatakan bahwa pergantian nama itu dikarenakan nama Front Persatuan Islam telah digunakan oleh senior-senior mereka terdahulu ketika memperjuangkan NKRI di masa kemerdekaan, di masa perjuangan kemerdekaan. Ini berita dengan reporter Nanda Perdana Putra. Tapi kemudian di bawah ditulis sumber liputan6.com. Ya. Jadi mungkin berita dari liputan6.com kemudian diteruskan oleh merdeka.com. Itu berita tentang pergantian nama atau perubahan FPI menjadi Front Persaudaraan Islam setelah FPI dinyatakan bubar dan dilarang oleh pemerintah. Ya, dari aspek keadilan itu memang masih dipertanyakan. Apakah adil ketika pemerintah membubarkan Front Pembela Islam tanpa melalui proses pengadilan? Kan itu juga berkaitan dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Berikut kita lihat juga berita dari kompas.com tanggal 25 Januari 2021 jam 13.22 waktu Indonesia Barat. Isi beritanya, PPATK ungkap FPI lakukan transaksi lintas negara. Pengacara itu dana umat. Jadi, mari kita lihat beritanya. Ini ada foto advokat Aziz Yanuar tengah di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ini advokatnya FPI ya.
Mari kita lihat beritanya. Penulis Irfan Kamil, editor Diamanti Meiliana. Jakarta Kompas.com. Pengacara Front Pembela Islam FPI Ajis Yanuar membenarkan adanya transaksi lintas negara yang baru-baru ini disebut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia menjelaskan dana dalam transaksi tersebut adalah milik umat yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan. Dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak-anak yatim dan bantuan bencana serta yang lainnya, kata Yanuar kepada Kompas.com Senin 25 Januari 2021. Menurut Yanuar, dengan adanya dana dan transaksi yang dilakukan FPI menandakan organisasinya mendapat kepercayaan umat bahkan warga dunia untuk mengelola dana tersebut. Sebab selama ini, kata dia, FPI menaruh perhatian pada aksi kemanusiaan ke banyak negara. FPI konsen dengan bantuan kemanusiaan ke banyak negara yang mengalami penjajahan dan musibah seperti misalnya di Gaza, Palestina, dan juga terhadap saudara-saudara kita di Rakhine, Myanmar, kata dia. Sebelumnya, Kepala PPATK, Ediana Rai, menyebut ada transaksi lintas negara di dalam rekening milik Front Pembela Islam. Kendati demikian, ia tak merinci kegunaan dana tersebut dan kemana transaksi tersebut dilakukan. Ya, itu betul, ada transaksi lintas negara, kata Dian kepada Kompas.com Senin 25 Januari 2021. Tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu, atau ormas lain. Hal itu biasa terjadi di dunia yang semakin global ini, ucap Dian. Dian mengatakan hingga kini PPATK masih menganalisis dan memeriksa aliran dana pada transaksi yang dilakukan FPI dan afiliasinya. Ia menyebut hingga kini setidaknya sudah 92 rekening FPI dan afiliasinya yang diblokir PPATK. Memang analisis dan pemeriksaan PPATK terhadap 92 rekening ini harus komprehensif, termasuk transaksi dalam dan luar negeri, kata Dian. Bukan hanya untuk FPI ya, setiap kasus apapun yang kami tangani, lanjut dia. Lebih jauh, Dian menuturkan pembekuan sementara rekening tersebut dilakukan sesuai kewenangan PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang TPPU. Selain itu, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PPPT. Sementara itu, Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Kongah, mengatakan langkah itu merupakan bagian dari fungsi analisis dan pemeriksaan. Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, kata Natsir dalam keterangannya Rabu 6 Januari 2021. Menurut dia, pembukuan itu dilakukan untuk mencegah pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. PPATK sedang menelusuri rekening dan transaksi keuangannya. Nantinya hasil analisis akan disampaikan kepada aparat penegak hukum. Jadi ini mungkin beban berat yang dirasakan oleh FPI dan afiliasinya ketika FPI dibubarkan, kemudian kegiatannya dilarang, sekarang rekeningnya dibekukan atau diblokir sementara oleh PPATK. Dan tadi disebutkan ada banyak rekening gitu ya. Nah, ini disebutkan sudah 92 rekening FPI dan afiliasinya yang diblokir PPATK. Ini tentu berat untuk FPI dan afiliasinya ya. Mudah-mudahan blokirnya segera selesai, segera dicabut sesudah diperiksa oleh PPATK. Nah, ini dikuatkan. Nah, ini berita sebelumnya ya. Di sini dibilang ada 8% rekening FPI. Tadi sudah kita bahas 92 kalau nggak salah tadi. Oke, kita masuk ke berita lain. Ini berita dari Detik News. Pembubaran FPI dan dilema demokrasi. Judul beritanya itu ditulis oleh Novance Silitonga, Detik News, Senin 4 Januari 2021 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini ada foto deklarasi FPI menjadi Front Persatuan Islam di Banten. Ya. Jadi deklarasinya di Banten,
FPI menjadi Front Persatuan Islam, tapi tadi sudah kita bahas beritanya bahwa FPI kemudian berganti nama dari Front Persatuan Islam menjadi Front Persaudaraan Islam, karena Front Persatuan Islam sudah digunakan oleh para senior, para pejuang sebelumnya di masa perjuangan kemerdekaan, ya, sehingga kemudian namanya diubah kembali menjadi Front Persaudaraan Islam, ya, supaya tidak overlap dengan nama yang pernah digunakan oleh para pejuang Islam di masa kemerdekaan, di masa perang kemerdekaan. Ini kita baca dulu tulisan dari Novanca Silitonga, Detik News. Baru saja pemerintah membubarkan salah satu organisasi masyarakat atau ormas yang dianggap sering melakukan berbagai tindakan intoleran dan sejumlah aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan identitas tertentu. Ormas itu Front Pembela Islam FPI yang semenjak awal kehadirannya menuai kontroversi. Keputusan pemerintah ini disikapi beragam oleh masyarakat. Mereka yang menilai kehadiran FPI sebagai organisasi yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat sangat menyayangkan keputusan ini. Pemerintah dianggap terlalu berpolitik berhadapan dengan organisasi jubah putih pimpinan Rizik Syihab. Toh dalam sejarah perjalanannya, organisasi ini juga melakukan berbagai aksi kemanusiaan yang mengundang rasa simpati dari masyarakat. Washington Post pernah mewartakan bahwa FPI bergerak sangat awal dalam membantu korban tsunami di Palu. Ya, jadi mereka-mereka yang melihat bahwa Front Pembela Islam memberi maslahat mengatakan bahwa pemerintah terlalu berpolitik ketika berhadapan dengan FPI. Bahkan kemudian ada data Washington Post pernah mewartakan bahwa FPI bergerak sangat awal dalam membantu korban tsunami di Palu. Nah, tentu sebaliknya, bagi masyarakat yang sangat terganggu dengan kehadiran FPI, mereka bersyukur ketika keputusan pemerintah yang menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Mereka membayangkan Indonesia akan aman dari para perusuh dan pembuat gaduh. Kita sering melihat bagaimana FPI menempatkan diri sebagai pemilik kebenaran sehingga standar nilai dan norma FPI harus diikuti oleh semua masyarakat, khususnya oleh masyarakat Islam. Ini mereka yang terganggu dengan kehadiran FPI. Barangkali ini pula lah menjadi titik awal ketidaksukaan masyarakat kepada FPI. Kita masih ingat perhelatan Pilkada Jakarta 2017 ketika FPI tampil sebagai motor penggerak utama yang memberi tafsir bahwa terjadi penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon kepala daerah, Ahok. Akibatnya masyarakat benar-benar terbelah dan politik identitas hadir dalam wajah yang kejam dan ganas. Ya, ini tentu dari pihak yang tidak suka kehadiran FPI, terutama dalam konteks Pilkada Jakarta 2017. Belum lagi jika melihat video ceramah-ceramah FPI menyebarkan rasa permusuhan sesama anak bangsa, bahkan keterlibatan anggota FPI menjadi pelaku kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana teroris dan kejahatan-kejahatan umum lainnya. Semua ini bermuara kepada pembentukan sikap penolakan sebagian besar masyarakat kepada FPI. Ini juga dari pihak yang masih anti FPI. Jadi tulisan ini bicara tentang pembubaran FPI dan dilema demokrasi, kemudian bicara tentang pihak-pihak yang pro FPI dan yang anti FPI. Kemudian disebutkan tentang berubah nama. Tapi di tulisan ini kita belum menemukan dilemanya di mana, ya, karena sebetulnya kalau bicara tentang dilema demokrasi itu, bahwa demokrasi itu menuntut pembubaran ormas harus melalui prosedur pengadilan, tetapi kemudian ada pihak yang pro dan kontra FPI, dan kemudian pada faktanya pemerintah membubarkan FPI tanpa melalui proses pengadilan. Mungkin itu dilema yang harusnya diperhatikan, ya. Sekarang kita lihat berita lain. Ini juga berita yang berat buat FPI, yaitu perkara sengketa lahan antara FPI dengan PTPN di pesantren Megamendung. Ini dari tirto.id. Kita lihat dulu beritanya. Tirto.id, masalah yang melanda Front Pembela Islam FPI tak henti-hentinya setelah pentolan mereka Rizik Syihab pulang ke Indonesia. Kini terkait status tanah markas syariah pesantren alam dan agrokultural di Desa Kuta Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam situs resmi MS disebut
didirikan oleh RISIK yang tujuannya tidak hanya mencetak dai dan penghafal Al-Quran, tapi juga pertanian dan penghijauan lahan, sekaligus mengantisipasi penyakit Islamofobia. Korporasi Plat Merah PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 melayangkan somasi kepada MS, maksudnya ini markas syariah ya pesantren, karena mereka berdiri di atas tanah hak guna usaha HGU perusahaan seluas kurang lebih 30,91 hektar tanpa izin dan persetujuan sejak 2013. Somasi tersebut tertuang di dalam surat nomor SB-1.1/6131/12 Romawi/2020 tertanggal 18 Desember 2020, 1 bulan lebih sepekan sejak RISIK pulang ke Indonesia. Tindakan saudara tersebut merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 385 KUHP Perpu nomor 51 tahun 1960 dan atau pasal 40 KUHP tulis PTPN 8 dalam somasi. MS diminta untuk menyerahkan lahan tersebut kepada perusahaan selambat-lambatnya 7 hari setelah somasi dilayangkan. Apabila dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterima tidak ditindaklanjuti, maka PTPN 8 akan lapor ke Polda Jawa Barat. Sengketa lahan. EPI tidak diam. Kuasa hukum EPI Aziz Januar mengatakan somasi semestinya dilayangkan ke pihak yang menjual tanah, bukan MS atau RISIK. Dengan kata lain, menurutnya somasi ini error in persona. Somasi tersebut prematur dan salah pihak, kata Aziz melalui keterangan tertulis Senin 28 Desember 2020 kemarin. Dia mengatakan dokumen jual beli lengkap dan diketahui oleh perangkat desa seperti RT dan RW. Dokumen itu juga telah ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Informasi ini telah dikonfirmasi ke pejabat terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan tanah, katanya. Selain itu, dia mengatakan kliennya dilindungi putusan Mahkamah Agung nomor 251K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi, pembeli yang telah bertindak dengan itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mahkamah Agung dalam surat edaran MA nomor 7 tahun 2012. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikat baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Sementara asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pertama dan kedua, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Sehingga tidak benar apabila klien kami dianggap telah melakukan tindak pidana atas penguasaan lahan tersebut, simpulnya. Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau HRS Habib Rizik Syihab sebagai pembeli beritikat baik dibatalkan. Lalu dari siapa Rizik membeli lahan tanah ini? Tidak lain dari para petani penggarap. Mereka menguasai secara fisik dan mengelola lahan dari pemilik sebelumnya, yang tidak lain adalah PTPN 8 selama 25 tahun sebelum dibeli. Aziz bilang PTPN 8 memang memiliki HGU, tetapi mereka menelantarkannya. Dalam hukum agraria, HGU terhapus dengan sendirinya apabila lahan ditelantarkan oleh penerima HGU dan otomatis menjadi objek land reform, yaitu memang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Ini menurut Aziz Januar ya, menurut kuasa hukum dari EPI. Dia mengatakan mekanisme HGU dihapus jika ditelantarkan terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Bab 4 Pasal 34 huruf E. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Kemudian dalam pasal 12 disebutkan bahwa pemegang HGU wajib mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis, poin C, dan menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada negara sesudah HGU tersebut hapus, poin G. Bahwa berdasar ketentuan tersebut dengan mengingat
fakta PTPN 8 sudah lebih 25 tahun menantarkan lahan Akuo tidak mengelola sendiri lahan Akuo, maka SHGU nomor 299 tersebut hapus demi hukum, katanya panjang lebar. Atas latar belakang itulah menurutnya klien kami dalam hal ini Resik bersedia untuk membeli lahan tersebut. Dia juga mengklaim sertifikat HGU PTPN 8 telah dibatalkan lewat putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya lahan MS, tapi juga 9 HGU. Meski yakin dengan keabsahan status kliennya, Aziz bilang EPI tetap membuka kemungkinan untuk dialog. Kami siap dan bersedia untuk duduk bersama atau berdialog untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan ini, katanya. Dia juga menyarankan ada pernyataan resmi dari Badan Pertanahan Nasional terkait peta batas lahan HGU milik PTPN 8. Ya, jadi ini jawaban dari kuasa hukum EPI atas somasi yang disampaikan oleh PTPN 8. Kemudian ini berita terakhir, 26 Januari 2021 jam 22.04 waktu Indonesia Barat, berita dari Detik News dengan judul Belasan jaksa bersiap tangani deretan sidang Habib Rizik Syihab. Jakarta. Satu persatu kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab telah dilimpahkan penyidik Polri ke Kejaksaan. Jaksa penuntut umum menyiapkan belasan jaksa guna menyidangkan Habib Rizik Syihab secara transparan. Habib Rizik Syihab saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus. Ketiga kasus itu ialah kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, dan kasus tes swab di Rumah Sakit Umi. Kasus yang membelit Habib Rizik Syihab ini sempat disinggung ketika rapat kerja Jaksa Agung Sanitiar ST Burhanuddin dengan Komisi 3 DPR. Awalnya anggota fraksi Gerindra Habibur Rahman meminta Kejagung mengedepankan restoratif justice. Saya ambil contoh 2. Saya berharap ini bisa dilakukan dengan restoratif justice. Pertama, kasus kerumunan Rizik Syihab. Soal kerumunan ini saya pikir banyak sekali pihak yang ikut andil. Kami sendiri anggota DPR RI, saya Dapil DKI ikut andil. Kenapa? Tidak melakukan edukasi kepada masyarakat betapa bahayanya berkerumun saat pandemi, kata Habibur Rahman. Kurang pas kalau hanya ditumpukan pada satu orang persoalan tersebut. Kemudian saya dengar langsung beliau sudah klarifikasi, minta maaf, bayar denda. Saya pikir dengan tidak intervensi proses hukum dan dengan tetap hormati aparat hukum yang melakukan proses ini, bisa dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Habibur Rahman juga mengambil contoh kasus Said Didu atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini didasari unggahan video akun YouTube Said Didu berjudul MSD Luhut hanya pikirkan uang yang berdurasi 22,44 menit. Kemudian kasus Said Didu, kalau tak salah kasusnya yang disebut dengan LBP, ini 2 tokoh yang sama-sama kita hormati. Saya tidak lihat juga Luhut ada intensi untuk melanjutkan perkara ini. Saya ikuti di pemberitaan, ujarnya. Jadi ada orang lain melapor, kemudian proses berjalan. Alangkah baiknya apabila dengan pendekatan restoratif justice, Kejaksaan mengambil peran besar untuk cari titik temu. Ini cuma pernyataan saja. Apa sih yang dirugikan dari kata-kata saja? Luhut yang berjiwa besar, saya paham betul. Orang nggak berperan, dan ini saya pikir secara psikologis sudah selesai di antara mereka berdua, lanjut Habibur Rahman. Jadi ini beritanya, jadi pada intinya Kejaksaan menyiapkan belasan jaksa untuk menghadapi sidang Habib Rizik Syihab yang terkait 3 kasus, yaitu kasus kerumunan di Petamburan, kemudian kasus kerumunan di Megamendung, dan kasus tes swab di Rumah Sakit Umi. Sementara itu, anggota DPR Habibur Rahman usul agar Kejaksaan menggunakan pendekatan restoratif justice. Nah, dari semua berita ini maka kita paham betapa berat ya hal-hal yang harus dijalani oleh Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam. Belum lagi ada berita yang tidak sempat kita bahas, yaitu mengenai pelanggaran HAM yang terkait tewasnya 6 orang anggota Laskar FPI, yang menurut Komnas HAM, yang 4 orang itu tewas, dan tewasnya itu disebabkan adanya pelanggaran HAM.
oleh pihak kepolisian. Jadi itu menunjukkan situasi rumit, situasi berat yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam. Tentu kita berharap semua bisa diselesaikan dengan baik dengan memperhatikan penegakan hukum dan asas keadilan. Dan sebagai sosiolog memang saya sangat fokus pada tiga hal itu. Pada tiga hal, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Kalau keadilan sosial bisa ditegakkan, maka kesejahteraan sosial berpeluang untuk diwujudkan. Dan kalau itu terjadi, maka berpeluang juga dibangunnya harmoni sosial sehingga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini bisa damai sejahtera. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.